Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lestiantoro di edisi tanggal 24 Januari tahun 2025. Ya, kemarin market ya sebenarnya ini anomali nih karena seharusnya dia kejar high ternyata justru ambil low. Iya, saya pikir ini masih normal karena secara tren dia masih di dalam tren ini ya. Tren bullish kuatnya. Ini saya hapus dulu. Kita lihat dulu dengan regresi tren. Nah, bahkan masih di area biru ya. Artinya memang masih kuat, strong bullish gitu loh dia. Turunnya lebih ke koreksi intraday. Dan hari ini pun belum apa-apa sudah ini anomali gitu. Karena kan ya close-nya kemarin kan ini ya tinggi ya. Jadi menyisakan lower shadow yang panjang. Kemudian dia open, ada gap down ini, ada open di bawah. Tapi deket dengan high-nya dan langsung kena pagi-pagi. Jadi sepertinya nih market masih kuat naik. Ya, saya masih yakin market akan naik mengejar all time high di sini ya. All time high di sini. Kita lihat dulu, turunkan time frame-nya ke 4 jam. Terlihat ya sesi Asia dan Eropa melanjutkan sesi Amerika sebelumnya. Tapi kemudian sesi Amerika dia lanjut naik lagi. Memang secara rilis data di jobless claim itu hasilnya lebih buruk dari perkiraan. Sebenarnya nggak terlalu jauh sih, lebih buruknya itu nggak terlalu jauh, cuma itu pertanda buruk juga gitu. Itu buruk untuk ekonomi, bagus untuk emas, dan ditambah market itu kayaknya ini pelaku pasar masih bingung dengan retorika-retorika yang disampaikan oleh Trump pada saat inaugurasi pengangkatannya sebagai presiden untuk kedua kali. Ini agak unik ya. Yang lain itu kan 2 kali itu berturut-turut, tapi Trump enggak. Sempat kalah sama Biden, tapi ternyata Biden iya, sampai ada yang neriakin di jalan waktu istrinya Biden lewat gitu, ada warga yang teriak, "Suamimu adalah presiden terburuk yang pernah kami punya," gitu. Bahasa Inggris sih, bukan bahasa Indonesia. Nah, akhirnya kalahnya kan telak ya ini ya. Dan kita lihat balik lagi ke market. Untuk 4 jam pertama masih naik, overbought tapi. Kemudian kita lihat di 1 jam. Di 1 jam, kan kemarin saya ngomong ya, ini bearish tipis sih. Nah, karena hanya bearish tipis dan tidak sampai ke sini nih, low yang di sini. Dia naik lagi berarti ya masih tren ya, masih on trend. Low high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, ini menuju higher high. Apakah bisa langsung ke all time high di sini? Ya, mungkin saja. Mungkin saja hari ini, mungkin saja hari esok. Minggu depan. Oh iya, minggu depan kita cuti panjang ya. Ya, Amerika dan market sih totali tetap jalan ya. Cuma untuk kalender Indonesia tanggal 27 itu merah, 28 cuti bersama, saya cuti. Kemudian 29 juga masih tanggal merah. Mohon maaf kalau nanti 27 dan 28 saya tidak bisa bikin video, tapi untuk analisa yang berupa flyer tetap akan saya kirim. Nah, oke. Kenapa nggak bikin video, Pak? Bukan masalah cuti sih, saya juga tetap ngikuti market. Cuma kalau cuti itu biasanya ya berarti nggak ke kantor gitu, dan kondisi tempat tinggal saya cukup rame, maklum bukan di area elit gitu ya, di kampung, dan saya lebih suka di kampung, lebih persaudaranya lebih kerasa, tapi ya itu berisik. Ntar sebelah ada dangdutan. Oke, lanjut lagi kok malah curhat. Nah, perkiraan saya sih prediksi market masih naik ya. Untuk turunnya, untuk koreksinya masih ada jejak-jejak. Kalau di 1 jam jejak-jejaknya di 41,
sampai 20. Kisarannya itu agak sedikit berbeda dengan yang saya kirim ya. Cuma areanya sih itu-itu saja masih. Sementara untuk naik, ya tentu di sini nih, all time high. Mana nih all time high? Wow, masih jauh karena 1 jaman ya. Nah, all time high di sini. Hari ini triple 7 minimal 75 lah, antara 73 7 sampai triple 7 ya. Kejaran hari ini di situ. Kalau hoki bisa tembus langsung all time high. Nah, itu seremnya. Untuk kalender ekonomi hari ini jam 21.45 ada S&P Global Service PMI. Diperkirakan turun tipis dari 56,8 menjadi 56,5. Tipis aja nih turunnya, cuma 0,3. Tapi ini berarti buruk untuk ekonomi. Biasanya bagus untuk emas. Kemudian S&P Global Manufacturing PMI. Kalau tadi service, ini manufacturing. Diperkirakan justru naik tipis dari 49,4 menjadi 49,6. Tipis aja. 0,2. Ini baik untuk ekonomi. Buruk untuk emas. Berarti jam 21.45 mix ya. Kita tunggu saja rilis datanya. Kalau ternyata lebih bagus dari perkiraan, berarti buruk untuk emas. Sebaliknya kalau lebih buruk dari perkiraan, berarti baik untuk emas. Kemudian jam 22 ada 3 berita. Michigan Consumer Sentiment Januari diperkirakan turun tipis dari 74,0 menjadi 73,2, minus 0,8. Buruk untuk ekonomi biasanya, bagus untuk emas. Tapi Michigan Consumer tingkat impact-nya nggak setinggi yang lain ya. Kemudian existing home sales, nah ini impact-nya sama-sama high, tapi impact-nya biasanya lebih tinggi. Diperkirakan naik tipis. Wah, tipis aja tapi dari 4,15 menjadi 4,19. Hanya naik 0,04. Tipis. Nah, tapi ini untuk existing home sales turun, dan turunnya lumayan, dari 4,8% menjadi 0,3%. Ada kontraksi ekonomi nih. Kalau gini biasanya buruk untuk ekonomi, baik untuk emas. Kecuali nih kalau ini akhirnya nanti The Fed bilang, aduh ekonominya tidak sebaik yang kami perkirakan. Penurunan suku bunganya pending dulu. Nah, itu buruk untuk emas. Nah, sekali lagi secara umum emas masih bullish ya. Saya kembalikan ke garisnya yang awal. Nah, ini secara umum emas masih bullish. Terlihat sekali emas masih bullish. Penurunannya koreksi ya wajar lah. Naik ada turunnya gitu kan ya. Jadi ya bisa Anda simpulkan sendiri posisi apa yang akan Anda ambil dan timing mana yang Anda perlukan untuk yakin ambil itu. Kan gini nih, biasa ada yang ngomong, aduh Pak, ini memang naik tapi harga terlalu tinggi. Kalau tiba-tiba turun gimana? Ada yang bilang lagi, Pak harga tinggi pengennya sell tapi kok masih kuat naik. Ya nggak trading kayak gitu. Ya perhatikan saja kode-kodenya. Paling gampang mungkin dengan candlestick. Ini ada engulfing dari turun, dari bearish ada engulfing bull, dia naik. Nah, kira-kira seperti itu. Ini juga dari turun naik. Nah, itu bisa digunakan. Atau perhatikan juga dengan RSI dan stokastik ya. Contohnya di sini stokastik memang sempat keprank, ini sudah turun di bawah over sampai oversold, naik sempat deg-degan karena turunnya lumayan jauh dari 50 ke 36, lumayan jauh. Kalau pakai stop 8 sudah kena, tapi setelah itu naik. Nah, kira-kira seperti itu. Ya memang untuk trading ya, jangan lupa pasang stop dan limit ya. Oke, limit boleh nggak dipasang kalau Anda yakin dan modal Anda kuat. Tapi kalau nggak pasang stop, modal Anda harus kuat banget. Nggak cuma kuat, harus kuat banget. Jadi kalau Anda pasang stop, kemudian terjadi loss kan sudah dibatasi nih, udah di stop di situ. Anda masih punya modal lagi untuk balas dendam. Tapi kalau Anda balas dendam, maksudnya membalas kerugian dengan cuan berikutnya. Tapi kalau Anda tidak pasang stop, kemudian bablas sampai call margin, ya wassalam. Dan ingat ya, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Jadi sekali lagi,
Bijaklah dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita